ini mau baca dongeng yang judulnya Rusa Bertanduk Emas. Oke, ikutin Sandy terus ya. Pada suatu pagi yang cerah, terdengar pekikan gembira si rusa timur. Bu, lihat, tandukku sudah tumbuh. Mana ibu ingin lihat? Ibu memeriksa kepala si rusa timur yang sedang bercermin di air sungai. Ternyata benar ada tanduk mungil yang muncul di kepala si rusa timur. Usiamu sudah genap 8 bulan. Sekarang kamu adalah rusa jantan dewasa. Jadilah rusa jantan dewasa yang terhormat dan baik hati. Pesan ibunya. Rusa timur mengangguk. Berulang kali dia memandangi bayangannya di air sungai. Aku suka tanduk ini. Tanduk ini buatku tampan. Gumamnya senang. Hari berganti hari. Rusa timur semakin dewasa. Kedua tanduknya kini sudah tumbuh sempurna. Rusa timur semakin terlihat tampan dengan tanduk emasnya. Apalagi 3 ujung runcing di setiap tanduknya membuat dia tampak gagah. Setiap kali rusa timur lewat, tanduknya berkilauan. Rusa-rusa lain mengaguminya. Tanduk yang indah, sungguh mewah. Kamu seperti raja dengan mahkota emas. Demikianlah puji rusa-rusa lainnya. Rusa timur menjadi besar kepala. Ibu, aku akan menjadi raja para rusa. Lihatlah tanduk emasku ini, seperti mahkota. Tidak ada rusa yang seelok diriku, kata rusa timur ponggah. Anakku, jangan tinggi hati begitu. Selama ini tidak ada raja di antara para rusa. Semua setara, semua saling melindungi. Ibunya menasihati. Rusa timur tak mau dengar. Dia tetap mengumumkan pengangkatan dirinya sebagai raja. Ibunya hanya bisa menatap rusa timur dengan hati yang sedih. Dia tidak menyangka anaknya berubah seperti ini. Semenjak jadi raja, rusa timur mulai sewenang-wenang. Semua rusa harus menyetor makanan untuknya, sedangkan dia bermalas-malasan. Rusa-rusa lain mulai sebal. Namun jika mereka tidak menurut, rusa timur tak segan bertarung dengan mereka. Tanduk emasnya jauh lebih kuat daripada tanduk teman-temannya. Suatu hari terjadi kehebohan di sungai. Para rusa yang sedang asyik mandi lari terbirit-birit. Ternyata ada seekor buaya besar yang muncul di sungai. Padahal selama ini tidak pernah ada buaya di sungai itu. Buaya itu lalu mengejar mereka. Dia berhasil menghadang satu rusa. Ampun, jangan makan aku, pinta si rusa. Tidak bisa, aku lapar, aku harus memakanmu, kata buaya. Rusa itu ketakutan dan mencari cara untuk kabur. Tapi kamu tidak boleh memakanku sebelum minta izin pada Raja Rusa, buaya. Kalau tidak, dia akan menandukmu sampai celaka. Tanduknya sangat kokoh dan tajam, kata rusa itu. Buaya belum pernah mendengar ada Raja Rusa. Tapi walaupun raja, bukankah rusa tidak bisa menang melawan buaya? Buaya jadi penasaran. Baiklah, ayo temui rajamu. Buaya dan rusa berjalan menuju tempat rusa timur. Dari kejauhan terlihat silau cahaya keemasan. Apa itu? Tanya buaya sambil memincingkan mata. Itu cahaya dari tanduk rajaku, tanduknya emas, jawab si rusa. Buaya heran. Rusa bertanduk emas? Sampailah mereka di tempat rusa timur. Betapa kagetnya rusa timur melihat buaya. Kamu mau apa? Tanyanya dengan kaki gemetar. Baru kali ini dia melihat gigi runcing buaya dari dekat. Aku mau makan salah satu rusa. Katanya aku harus bertemu denganmu dulu, kata buaya. Rusa? Rusa mana? Tanya rusa timur.
Buaya menoleh mencari rusa yang tadi ditangkapnya. Namun rusa itu sudah tidak ada, rupanya dia sudah kabur. Wah, dia kabur. Kalau gitu aku akan memakanmu. Buaya membuka mulutnya lebar-lebar, siap memangsa rusa timur. Jangan, aku tidak mau jadi santapanmu. Rusa timur pun kabur. Rusa timur berlari kencang, buaya pun mengejarnya, tak mau kehilangan mangsanya lagi. Rusa timur berteriak keras, tolong! Tapi rusa timur sudah terlanjur terdesak. Di depannya adalah jalan buntu. Sedangkan buaya sudah siap melahapnya di belakang. Tiba-tiba terdengar derap suara rusa-rusa berlari. Hei buaya, tangkap aku saja. Aku saja, tubuhku lebih gemuk. Aku saja, aku lebih muda, dagingku lebih empuk. Ternyata benar, rusa-rusa datang dan mengepung buaya. Buaya jadi bingung. Ayo pilihlah salah satu dari kami. Katanya kamu lapar. Ujar salah satu rusa. Makan aku saja buaya, tapi bebaskanlah anakku. Dari belakang muncul ibu rusa timur. Ibu, suara rusa timur tersekat ketika memanggil ibunya. Buaya menyeringai tubuh gemuk ibu rusa timur. Tampak sangat menggiurkan. Buaya hendak memangsa ibu rusa timur. Namun dengan sigap para rusa menyerundukkan tanduknya ke tubuh buaya. Ibu, larilah, teriak rusa timur. Ibu rusa timur berlari kencang, sementara rusa timur membantu teman-temannya menanduk buaya. Buaya menjerit-jerit kesakitan. Aduh. Dia pun kabur dan kembali ke sungai. Rusa mengikuti buaya, memastikan dia pergi dan tak kembali lagi. Kita harus tetap waspada, buaya bisa kembali lagi sewaktu-waktu, kata salah satu rusa. Rusa timur mengatur nafasnya yang masih tersengal. Dia masih ngeri membayangkan betapa runcingnya gigi buaya. Bagaimana keadaanmu, Raja Rusa? Tanya para rusa. Rusa timur terkesiap dan dia malu dengan panggilannya sendiri. Aku tidak pantas jadi raja. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri dan ibuku. Apalagi melindungi rusa lain. Bagaimana aku bisa menjadi raja kalau begitu? Gumamnya lirih. Rusa timur memandang teman-temannya. Mulai sekarang aku bukan raja. Raja seharusnya bisa melindungi teman-temannya. Namun hari ini aku justru yang kalian lindungi. Aku tidak pantas jadi raja. Para rusa saling memandang, lalu mendekati rusa timur. Tidak, rusa timur, kamu pantas jadi raja, karena tandukmu lebih kuat daripada milik kami. Kami hanya tidak suka sikapmu yang sombong. Rusa timur menggeleng. Maafkan sikapku selama ini. Sebaiknya kita kembali seperti dulu saja, tidak ada raja, semuanya sama. Semuanya saling melindungi. Para rusa tersenyum, lalu mengangguk. Mereka pun mengajak rusa timur pulang. Sampai rumah, rusa timur berlari dan memeluk ibunya erat-erat. Maafkan sikapku selama ini, Bu. Aku berjanji akan berusaha menjadi rusa jantan dewasa yang terhormat dan baik hati seperti pesan ibu dulu. Ibu rusa timur senang anaknya menyadari kesalahannya. Dia lalu mengajak para rusa lain untuk tinggal di rumahnya dulu. Dia menjamu para rusa dengan beraneka buah dan daun segar. Mereka makan sembari mencari cara untuk menghindari buaya di kemudian hari. Bagaimana jika kita memasang pagar di pinggir sungai? Tidak, kita pasang jebakan saja di dekat sana. Yang paling aman adalah kita jangan ke sungai itu lagi. Mereka saling menyuarakan usulnya. Rusa timur memandangi teman-temannya dengan bahagia. Tanduk emas mungkin bisa membuat rusa timur tampak hebat, tapi kerjasama dan kerendahan hati ternyata jauh lebih penting. Dia bisa punya banyak teman dan mengalahkan buaya karena itu. Oke, sampai sini videoku. Dadah!